untuk mahasiswa baru dari jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Saya atas nama Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan selamat datang di kampus Unja Pinang Masa. Selamat bergabung di keluarga Undas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unja, jumpa lagi di podcast Universitas Jambi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi terkait tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri khususnya Universitas Jambi. Baik, langsung kita sapa saja beliau ya. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rina. Selamat sore Bapak. Jadi beliau ini adalah Bapak Dr. Kamit MSI. Beliau saat ini merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi. Baik Pak, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang ada yang ingin Bapak sampaikan dulu kepada mahasiswa Unja? Oke, terima kasih Mbak Rina. Pertama-tama untuk mahasiswa baru dari jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, saya atas nama Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan selamat datang di kampus Unja Pinang Masa. Selamat bergabung di keluarga Undas Jambi. Disapa langsung oleh Wakil Rektornya, ucapan selamat datang. Baik Pak, jadi kan kita kemarin baru saja melakukan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau boleh tahu ini berapa kuota yang terjaring melalui jalur SNMPTN ini Pak? Oke, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan bahwa jalur masuk melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini minimal 20%. Tetapi Unja kemudian mengalokasikan untuk calon mahasiswa baru ini pada jalur ini sebesar 25%. Jadi itu yang akan kita terima. Dari 25% itu sebenarnya kita menerima 1.810 calon mahasiswa. 1.810. Baik Pak, ini sebelum kita berbincang lebih jauh, kalau boleh tahu sebenarnya Universitas Jambi ini akan menampung di berapa fakultas dan berapa prodi Pak? Oke, dari calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar di Unja ini, kita akan sebarkan, kita akan distribusikan ke 7 fakultas untuk diploma 4 dan S1. Okay. Di luar itu juga ada satu fakultas yaitu pasca sarjana, tetapi tidak melalui jalur yang ini. Nah, jadi yang 1.810 tadi pada dasarnya itu adalah untuk mahasiswa S1 dan diploma 4. Oke, 1.810. Berapa prodi Pak? 7 fakultas itu? Itu ada 55 program studi. 55 program studi ya. Nah, jadi kan kemarin ini berarti yang kita terima di jalur SNM kan 25%. Artinya sisanya ini pasti ada jalur lain ya Pak ya? Betul sekali, Mbak Rina. Ada jalur apa lagi nih Pak? Sesuai dengan aturan bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru ini kita mengikuti tiga jalur. Yang pertama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang sudah kita lakukan dan kita sudah umumkan. Kemudian jalur kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang melalui ujian tulis berbasis komputer UTBK. Kemudian jalur ketiga itu seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri itu kita mengikuti koordinasi dengan BKSPTN Wilayah Barat. Untuk tahun 2022 ini alhamdulillah yang ikut seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri itu sebanyak 25 perguruan tinggi negeri wilayah barat. Termasuk Universitas Jambi. Baik, berarti Pak setelah SNM ini jalur selanjutnya adalah SBM nih ya, seleksi bersama. Nah untuk seleksi bersama ini Pak tadi kan juga disampaikan akan melalui UTBK. Betul. Nah mungkin bisa disampaikan juga Pak terkait UTBK ini kapan pelaksanaannya
Kemudian berapa kuota yang akan diterima melalui jalur SBM ini, Pak? Oke, Mbak Rina. Jadi untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ini kita memiliki kuota yang paling besar, yaitu 45%. Berapa 45% itu? Adalah sebesar 3.240. Jadi 3.240 dialokasikan untuk calon mahasiswa yang mengikuti atau yang terseleksi melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Kemudian sisanya ada 2.160 itu dialokasikan untuk seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendaftar dan sebagainya. Untuk UTBK ini sebenarnya pendaftaran sudah dimulai tanggal 23 Maret kemarin dan akan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Nah, setelah masih mendaftar tentunya akan sesuai dengan pilihannya. Itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah Saintek, kemudian pilihan kedua adalah Sosial Humaniora, dan yang ketiga adalah campuran antara Saintek dengan Sosial Humaniora. Nah, untuk tes pertama di Unja ini biasanya akan menyelenggarakan 2 gelombang. Gelombang pertama itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Kemudian gelombang 2 kita biasanya istirahat dulu seminggu, itu tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni 2022. Nah, kemudian hasil dari UTBK itu akan diumumkan pada tanggal 23 Juni 2022. Biasanya pukul 15 sore. Begitu. Oke. Nah, kemudian terkait materi tesnya, Pak, apa saja sih yang akan dites di UTBK ini, Pak? Iya, oke. Untuk UTBK itu sesuai dengan pilihannya sebenarnya. Kalau pilihannya itu adalah Saintek, maka tesnya pertama adalah tes potensi skolastik ya. Kemudian ditambah dengan bahasa Inggris, ditambah dengan tes kemampuan akademik. Nah, tes kemampuan akademik untuk Saintek itu terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sementara untuk jalur yang dipilih itu Sosial Humaniora, itu juga sama TPS, kemudian bahasa Inggris, ditambah dengan TKA. Dan TKA-nya itu untuk Sosial Humaniora itu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian tentang jalur C, yang pilih jalur C tetap aja TPS, kemudian bahasa Inggris, ditambah TKA-nya. TKA-nya gabungan dari keduanya tadi. Jadi Saintek dan Sosial Humaniora. Jadi itu Mbak Rina yang perlu dipahami oleh calon pendaftar ya, calon mahasiswa yang bergabung atau yang memilih di perguruan tinggi negeri sebagai lanjutan dari studinya. Oke. Nah, berarti ini Pak yang tidak lolos SNM nih kemarin belum beruntung bisa mencoba di jalur SBMPTN. Dan jika belum beruntung juga baru mencoba lagi di jalur mandiri atau seleksi mandiri. Tapi perlu diingat Mbak Rina ya, jadi bagi mahasiswa yang sudah lulus atau dinyatakan diterima di jalur SNMPTN itu harus mendaftar. Jika tidak mendaftar, maka dia tidak punya kesempatan untuk mengikuti SBMPTN. Oh, begitu ya, iya. Pak ya? Nah, dia baru punya kesempatan untuk jalur yang ketiga. Jadi mahasiswa yang sudah diterima di jalur SNMPTN ya, harus mendaftar sebagai calon mahasiswa pada prodi yang sudah dipilihnya tadi. Nah, jika tidak, sekali lagi jika tidak, maka dia tidak punya kesempatan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN di tahun ini. Oke. Tapi ini sepertinya peraturan ini baru berlaku di tahun ini atau enggak? Ini tahun kemarin juga sudah. Tahun kemarin juga seperti itu ya. Berarti memang hidup itu adalah pilihan ya, Pak ya. Kalau sudah memilih berarti harus konsisten dengan pilihannya. Betul sekali. Nah, kemudian Pak untuk SBM tadi udah ya, kemudian seleksi mandiri. Nah, untuk seleksi mandiri ini apa sih yang membedakannya dengan UTBK, Pak? Kita di seleksi mandiri itu juga menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Tetapi memang jumlah pilihan perguruan tinggi negerinya tidak sebanyak yang SBMPTN. Jadi yang di seleksi mandiri masuk perguruan tinggi ini hanya sebatas pada PTN di wilayah barat saja. Wilayah barat itu
Sumatera ya, Sumatera, kemudian sebagian di Jawa itu yang ikut adalah Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian IPB juga ikut, ITB, kemudian Siliwangi, kemudian UIN Jakarta, Veteran Jakarta juga ikut. Sementara yang di Sumatera ini semuanya ikut, hampir semuanya ikut. Artinya adalah jumlah pilihannya ya Pak ya. Iya. Berarti kalau untuk di SNMPTN ini terbatas. Ya, Hanya beberapa universitas ya kalau untuk yang di luar Pulau Sumatera. Tetapi sudah cukup banyak tahun ini. Tahun kemarin kita cuma 17 perguruan tinggi negeri saja. Kalau sekarang sudah 25, termasuk sebagian dari Palangkaraya, kemudian Pontianak ya, juga ikut, kemudian Banjarmasin itu juga ikut. Jadi sebenarnya ya sudah lumayan banyak karena 25 pilihan kan. Tapi memang kuotanya untuk perguruan tinggi tertentu kuotanya sangat sedikit. Jadi itu perlu jadi bahan perhatian juga bagi calon pendaftar ya, untuk memperhatikan berapa sih sebenarnya daya tampung pada prodi yang dimaksud itu. Berarti harus melihat ininya dulu Pak ya, peluangnya berapa besar. Iya. Nah kemudian Pak yang masih hangat-hangat tadi ya, kita kembali lagi untuk jalur SNMPTN tadi yang baru saja dilaksanakan. Nah ketika mahasiswa tersebut dinyatakan lolos, kan wajib mendaftar di prodi yang dituju. Nah jika tidak, dia tidak bisa mengikuti SBMPTN di tahun yang sama. Nah mengenai sekolahnya, apakah ada sanksi yang diberikan Pak untuk tahun selanjutnya? Nah tentu kalau seperti ini kan menjadi bahan penilaian untuk salah satu indikator penilaian SNMPTN tahun berikutnya. Nah, ini mahasiswa dari sekolah A sudah diterima tapi tidak masuk. Ini kan berarti kan ada catatan tersendiri untuk poin mahasiswa berasal dari sekolah tersebut. Nah, akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan diterima atau tidak terimanya mahasiswa tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya boleh juga kita bincang kembali Pak, sebenarnya untuk SNMPTN ini sendiri, ini kan memang jalurnya duluan ya. Kalau dulu mungkin kita bilangnya jalur undangan ya, mahasiswa undangan begitu. Betul, ya Pak ya. Nah indikator-indikatornya apa saja? Karena kan kalau untuk SBM dan SMM itu kan memang melalui UTBK. Nah kalau yang SNM ini seperti apa Pak? Jadi yang SNMPTN ini sebenarnya kan yang ngirim itu mahasiswa, yang ngirim itu adalah sekolah. Nah, sekolah. Jadi sekolah yang terakreditasi A, dia berhak mengirim siswanya sebanyak 40% dari total siswa yang ada di kelas itu. Di kelas jenjang itu, di kelas 3 itu. Kemudian yang B itu 25%, kemudian yang sisanya itu 5% saja. Dan ini sebenarnya sudah terangkum di PDSS, Pangkalan Data Siswa dan Sekolah. Jadi kami perguruan tinggi tidak bisa memesan. Ini tolong dikirim, tidak begitu. Tapi kan mereka sudah terekod ya. Jadi mulai dari raport per semesternya kan mereka juga melaporkan secara online. Jadi mereka sudah terkap di PDSS itu, sehingga kita juga tinggal menerima saja data mentahnya dari mereka gitu. Nah kemudian tiba di perguruan tinggi, kita memiliki formula yang mencakup prestasi-prestasi calon mahasiswa itu dari yang sudah dilakukannya gitu loh, dari sekolah mulai dari semester 1 sampai semester 5 yang mereka semua terekod, dan rekod itu ada semua datanya dan itu dikirim kepada perguruan tinggi yang dituju oleh calon mahasiswa itu. Baik Pak, nah tadi kan kita udah bahas semuanya nih dari SNM, SBM dan SMM. Nah tadi juga ada penjelasan nih Pak terkait kita kan juga punya jalur vokasi nih. Iya. Ada yang untuk D3, D4 juga ya Pak ya? Kalau D4 itu masuk dalam jalur yang 3 ini. Nah kalau untuk yang vokasi gimana Pak? Vokasi kita ada 8 program studi ya, ada 8 program studi. Kita menyelenggarakan seleksi secara mandiri, yaitu ada jalur undangan juga, kemudian ada jalur tes ya, kemudian juga jalur mandiri seperti yang kita. Jadi kita tetap menyelenggarakan sesuai dengan prosedur ya, supaya akuntabilitas kita itu juga tetap bisa kita jaga. Jadi 8 prodi itu mudah-mudahan juga
itu juga bagus juga pangsa pasarnya. Jadi alumni dari kayak kesehatan hewan, kayak perpajakan, pemasaran, analis kimia, kimia industri segala macam, itu pangsa pasarnya juga cukup bagus gitu. Nah, sehingga mereka sampai sekarang juga tetap eksis. Gitu. Iya. Untuk pelaksanaannya sendiri, kalau untuk yang vokasi ini, apakah berbarengan waktunya atau setelah 3 jalur ini, Pak? Untuk vokasi, jalurnya pada dasarnya sama, rentang waktunya tetap sama. Ya, tapi memang kalau misalkan selisih tanggal atau selisih hari itu biasa, tapi yang jelas rentangnya tetap sama. Nanti perkuliahannya pun dimulai dengan waktu yang sama. Nah, tadi juga ada lagi nih Pak untuk yang pasca sarjana. Ya. Nah, karena kan yang nonton ini pasti bukan hanya yang mau kuliah S1 saja nih. Mungkin bisa disinggung sedikit juga Pak untuk seleksi pasca sarjana. Oke, jadi seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Unja ini juga ada seleksi mandiri pasca sarjana ya. Kita selenggarakan secara tersendiri karena memang karakterisasi dari calon mahasiswanya itu berbeda. Di samping materi ujian itu konten bidang keilmuannya itu selalu akan ada wawancara. Karena apa? Karena ini sedikit berbeda dengan jalur sarjana karena mereka itu kebanyakan juga sudah kerja. Kemudian kita juga perlu tahu komitmen bagaimana nanti dia kuliah dan komitmen bagaimana dia bisa menyelesaikan urusan administrasinya. Kalau tidak demikian tentu di kemudian hari ini menyulitkan program studi. Bagaimana mengelola mereka yang terkadang tersebar di mana-mana dan cara memanage juga berbeda dengan S1. Saya kira itu menjadi perhatian kita juga gitu, Mbak Rina. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi itu tadi sudah dibahas semuanya, seluruhnya, apa-apa saja jalur masuk ke Universitas Jambi. Selain daripada SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN, bahkan sampai yang vokasi dan pasca sarjana. Baik Pak, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan nih sebagai penutup ke semua sahabat Unja yang lagi nonton. Oke, jadi para pemirsa, para calon mahasiswa yang baru memilih-milih kemana akan berselancar menuju program studi tertentu, maka yang perlu diperhatikan adalah apa sih tujuan kita untuk belajar itu. Jika kita ingin kuliah juga, perhatikan juga daya tampung, kemampuan kita, dan banyaknya pesaing di mana kita memilih program studi itu. Sehingga kalaulah kita bisa jatuh pada suatu program studi tertentu, yakinilah bahwa itulah salah satu tempat kita untuk tumbuh dan berkembang. Saya kira itu, Mbak Rina. Jangan sampai salah memilih ya Pak ya. Jangan sampai salah memilih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Mbak Rina. Iya, atas penjelasannya. Saya rasa ini sudah sangat-sangat jelas untuk dijadikan acuan informasi bagi adik-adik yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk dapat masuk ke perguruan tinggi, terutama Universitas Jambi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kembali. Baik. Baik sahabat Unja, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini mengenai jalur masuk Universitas Jambi. Sampai jumpa lagi di podcast Unja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.